Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Kali ini nggak ada pohonnya. Sekian lama sudah tidak berjumpa dengan sahabat OBP. Untungnya masih ingat loh membukanya gimana. Kuncinya udah kegembok semuanya. Episode terakhir apa ya? Sawalan. Sawal. Oh iya, ada video tentang Palestina juga. Nah iya benar, ada video Palestina, tapi itu orangnya nggak muncul. Ya, apa kabar sahabat OBP semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan video kita salah satu video yang ditunggu. Asik. Kalau nggak ditunggu nggak apa-apa dah. Oh, no. Pasrah bener. Ya, sahabat OBP, ini sudah di hujung tahun Hijriah ya. 1446 Hijriah sudah di penghujung banget gitu ya, dan kita beranjak masuk ke 1447 Hijriah, yaitu mendekati atau ya masuklah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini biasanya dikenal dengan bulan hijrah. Ada yang mau hijrah? Ada yang hijrah secara tempat? Atau ini jangan-jangan apakah sudah sadar gitu, maksudnya menyadari nggak, oh bentar lagi tahun baru Oh gitu. iya, jangan-jangan perasaan udah lewat ya tahun baru Januari lah, bukan. Ini adalah tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Biasanya ditandai kita ada kaloknya, biasanya nih anak-anak dari TK Al-Quran biasanya pawai. Biasanya itu. Terus ada puasa ya Bu ya? Puasa apa? Tasu'a. Nah itu, kemudian ada nanti hari Asyura dengan berbagai macam ininya lah, pernak-perniknya gitu. Nah tapi di sini berarti yang biasanya kita refleksikan ketika bulan Muharram ini adalah bagaimana kita menginginkan perubahan. Setiap tahun itu pasti akan ada perubahan-perubahan yang diinginkan. Nah jadi dari perubahan-perubahan itu, perubahan hakiki apa sekiranya yang ngena banget supaya jalanin tahun 1447 itu nantinya nggak flat. Ada perubahan yang mendasar. Ibaratnya kan kemudiannya tahun baru kita kan kemarin sudah Idul Adha ya, Dzulhijjah kan. Berarti kalau sudah bulan Dzulhijjah itu kan siap-siap kalau ini bakalan tahun baru lagi gitu menurut Islam. Ya. Mungkin kalau biasanya kan kalau tahun baru Masehi Januari itu kan adalah istilah refresh tahun, terus tuh rencana tahun ke depan. Ya. Sebenarnya harusnya kan yang titik awal tuh kita juga di tahun baru ini. Tahun baru Islam ya. Dengan melihat, tapi dengan kondisi umat Islam sekarang gitu, masih dalam kondisi umat itu ya penuh dengan duka gitu, terutama saudara kita di Palestina. Dengan genosida yang tidak kunjung berakhir gitu. Iya, di Palestina juga seperti itu. Di Indonesia juga nggak kalah heboh ya, sahabat OBP semuanya. Soalnya akhir-akhir ini masalah penyelenggaraan haji juga kemarin sempat kisruh lagi. Terus itu juga dari jumlahnya yang dikurangi gitu ya. Tiba-tiba gitu perasaan pada belum pulang gitu dari haji, loh kok tiba-tiba beritanya mau dikurangi tahun depan. Nah, ampun. Habis itu apalagi? Kasus korupsi yang terkuak rasanya masih mencengangkan Gitu, kasus uang berapa? 2 triliun. Iya, yang ditumpuk itu sampai berapa itu? Berapa bisa jadi panggung ya? Bener banget. Kayaknya tiduran di situ enak. Seharian tidur situ kayaknya nggak kerasa keras, nggak empuk. Terus uang korupsinya di kemana kan tuh? Nah itu dia. Terus kasus di kemarin di Raja Ampat juga menyita perhatian kita semuanya. Terus kisru-kisru yang banyak terus masalah sekali. ini ya yang kemarin itu tentang kekerasan seksual juga. Nah, jadi kita nih kayak kilas balik. Saking lamanya kita nggak ngobrol sama sahabat OBP, aduh. Jadinya ya itu adalah bagian dari seberapa banyaknya kondisi yang menimpa enggak sahabat OBP semuanya. Terus juga ya itu semua luput dari mungkin saking banyaknya urusan kita tentang penghidupan, tentang apa, akhirnya yang begitu-begitu juga terlupakan juga. Jangan ya sahabat, terutama sahabat-sahabat kita di Palestina. Nah ini nih harusnya ini ya introspeksinya tuh kenapa ya? Introspeksi gitu, bahan perenungan gitu ya tentang kondisi umat ini. Kemudian mungkin kita bersuka cita ya menyambut tahun baru ini. Ternyata kita berikan umur lagi oleh Allah gitu. Ramadan, kemudian kita ini tahun baru Islam lagi kita menemuinya gitu. Tapi tadi
ketika kita introspeksi diri ya, introspeksi dengan kondisi umat ini, yang bagaimana dengan yang dikatakan umat itu sebagai umat yang terbaik gitu. Dan bahan introspeksi kita itu kan memang jadi titik awal kan seharusnya Budian ya. Kalaunya ya bulan Muharram ini jadi bagaimana umat itu momen-momennya hijrah gitu ya. Momen hijrah memang ditandai dengan momen hijrah itu. Iya. Mungkin sudah kita 2 edisi ya Budian ada ya. Iya. Sama di OBP ya. Jadi tentang makna hijrah itu sendiri ya Budian, yang berpindah dari tempat A ke tempat B, ternyata kan ibaratnya definisinya itu adalah hijrah itu dari kekufuran kepada ke Islam gitu Budian ya. Itu sudah jadi memang sudah seharusnya gitu dari definisi hijrah itu. Jadi makna hijrah itu pun sudah jelas dari keburukan pada kebaikan. Makna itu sudah terdapat di situ. Iya. Nah, introspeksi yang mungkin hari ini buat kita pribadi dan juga buat sahabat OBP semuanya yang dilihat, kok bisa ya kekisruhan, kemudian masalah-masalah kok datang terus itu. Pernah nggak kepikiran ini sebenarnya persoalan-persoalan yang ada ini pengaturan itu sudah sesuai dengan hukum Islam belum ya? Adanya kekerasan seksual itu sudah dicegahnya, sudah ada belum ya pencegahannya sesuai dengan Islam? Terus masalah penyelesaian kepada Palestina sudah cari solusi Islam belum gitu. Itu yang paling tidak perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari, dipahami ya benar. Dan dipikirkan sih sebenarnya ya untuk oleh kita umat Islam ini dengan kondisi kita yang sekarang gitu. Mungkin kita juga ya urusan pribadi juga banyak gitu ya. Padahal kita juga bagian dari umat itu gitu, yang perlu ada harus kondisi itu diatur gitu dengan aturan yang benar, yaitu aturan Islam. Soalnya syarat Islam bisa tegak itu dalam sebuah konstitusi daulah khilafah, dan kita harus juga membuktikan kali ya, Islam itu kan disebutnya Allah, umat Islam itu disebut Allah sebagai umat terbaik. Nah, cuman umat terbaik itu loh, apakah yang kayak sekarang? Coba cek, saya pernah ngobrol ini gaya-gayaan aja ya, itu yang korupsi depannya namanya ada nama Islaminya nggak ya kira-kira? Nama Muhammadnya nggak ya kira? Haji nggak ya kira-kira gitu? Terus itu ada embel-embel Islaminya nggak ya kira-kira? Kalau ada tuh kan, begitu gitu, agak-agak miris juga sih sebenarnya, agak-agak gimana gitu. Yang kejadian banyak ini ya, dan itu kan banyak menimpa umat Islam, dan ternyata dari umat Islam juga gitu yang ya dan terkutuk sumber kerusakan itulah. Padahal tadi makna umat terbaik itu adalah dengan umat yang dia mengikuti atau taat kepada syariat. Nah, tapi pembahasannya kan kayak kita sudah bahas sebelumnya, karena kita ini tinggal di sistem sekuler kapitalis kemudian ya, itu tuh untuk ketaatan individu itu memang betul-betul harus istilahnya itu kayak memegang bara api itu masing-masing orang itu untuk tetap istiqomah gitu ya di jalan Islam. Sementara kan yang lainnya itu istilahnya dari masyarakat gitu, belum lagi negaranya itu tidak ada jaminan, bukan jaminan juga menjaga itu supaya keimanan itu semakin kuat, itu nggak ada sekarang. Pembuktian jadi umat terbaik itu jadi umat terbaik berarti pembuktiannya kan taat sama aturannya Allah. Nah, aturannya Allah adanya berarti kan ngikutin perintahnya Allah. Tidak, kalau ada peringatan gitu ya, ayo berarti balik lagi gitu. Iya juga ya. Kadang soalnya ada di barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sekarang kira-kira umat muslim banyak yang berpaling ya? Enggak, sempit, kehidupan itu sempit gitu. Karena akibat tadi berpaling gitu. Bener ya? Terbukti gitu. Dan itu kemudian kalau ada yang merenungi. Nah, itu dia persoalannya. Persoalannya itu tadi kita awal kan, berenungan. Iya. Kalau misalnya orang tidak merenungi, kayaknya nggak sempit banget gitu namanya. Urusan ada aja jalan keluar. Aduh. Nah, padahal kan yang dimaksud di Al-Quran itu kan kehidupan sempit itu kan secara apa sih, komunal ya, secara masyarakatnya gitu. Secara individunya juga, kalau secara memang ada yang sejahtera gitu ya, tapi secara umumnya masyarakat ini yang memang dilihat
ya kebanyakan yang tadi kehidupan mereka tuh sempit gitu, sudah miskin harta, miskin iman, itu yang lebih parah gitu. Iya, menggadaikan iman nanti. Menggadaikan iman. Wah, belum lagi kan kayak kita ekonomikan yang judol gitu, pinjol gitu, sampai akhirnya kan jadinya kriminal. Nah, ujung-ujungnya yang kriminal semakin mengerikan tuh mutilasi gitu. iya. Terus hukumnya juga tidak membuat orang tuh Jerak. kenapa itu terus terjadi. Pokoknya apa ya lah, ibaratnya tuh bikin kita tuh rasa kasa gimana ya lah. Itu sempitnya di situ tuh ya. Sempitnya tuh di situ. Enggak, apa enggak ya? Enggak gitu. Kalau secara sempit gimana gitu. Emang tinggal di gang sempit atau tinggal di rumah sempit? Rumah aku lebar-lebar aja. Secara fisiknya lah. Iya. Tapi tadi yang Hidupin sempit itu. iya, semakin miris nggak kira-kira atau kepikiran nggak sih dengan kehidupannya sekarang? Tapi insya Allah lah dari mungkin apa ya, ada hal-hal yang mungkin bisa di jalan keluar lah, jadi jalan keluar. Kalau memang nggak pengen sempit lagi hidup, berarti ya tinggal ini aja udah ngikutin perintah dan larangannya Allah gitu. Kembali lagi ke aturan-aturan yang Allah kasih. Secara individu ya yang bisa kita lakukan saat ini Iya. ya kan, untuk taat kepada syariat bisa, tetap bisa, Iya. dan memang harus gitu. Tapi yang paling ini adalah supaya kehidupan tidak sempit gitu ya. Iya. Kita harus sama-sama kan kemudian ya Iya. dalam berjamaah gitu untuk memperjuangkan Islam ini diterapkan dengan dakwah gitu, Iya. sama-sama memikirkan gitu kondisi umat ini. Dan solusi yang terbaik adalah kembali kepada syariat, dan juga ada kita merasa butuh terhadap satu tadi apa ya, konstitusi tadi gitu. Kalau sekarang kayaknya pengabaian terhadap hukum-hukum Islam masih banyak dilakukan karena memang institusinya untuk menegakkan hukum Islamnya nggak ada. Jadi yang mau menegakkan Islam silahkan, yang mau melanggar hukum Islam silahkan. Nah kalau nanti gitu dalam sebuah institusi daulah khilafah itu insya Allah semuanya harus taat karena penyelenggara kebijakannya negaranya juga memakai syariat Islam. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya nanti ada yang korupsi lah, nanti ada yang tadi kekerasan seksual dan macam-macam tadi lah. Pinjol judol itu jadi mewabah. Gitu. Butuhnya kita sama apa institusi tersebut. Tapi basic utama kan kemudian supaya kita rindu gitu ya, dan betul-betul yakin ya kalau solusi semua ini adalah adanya negara itu memang berawal dari keimanan dulu, yakin dulu. Yakin, iya. Yakin ya kemudian. Ayo yakin apa enggak, sahabat UBP? Karena ya tadi kayak solusi sekarang aja kan, kayak saudara kita di Palestina itu kita nggak bisa ngapain kalau bukan negara yang bertindak gitu ya. Yakin dulu percaya bahwa kan kita harus menaati Allah dan Rasul ya, ulil amri di antara kamu. Dan ulil amri yang dimaksud itu kan yang juga dia berbanding lurus, maksudnya taat kepada Rasul, Allah dan taat Rasul kepada juga. Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kalau pemimpinnya sekarang itu bukan banding lurus ya, terbalik, balik arah. Itu makanya jadi fitnah kehidupan ini banyak banget ketika ulil amri yang disuruh kita taat itu malah tidak menjalankan aturan Allah. Nah itu dia. Jadi basic keimanan tadi ya dengan di Al-Quran itu kan, kemudiannya itu membuat kita itu sebenarnya nggak berpikir nanti kalau dalam Islam begini-begini. Yang jelas ini perintah Allah gitu. Iya. Nah, ada perintah Allah di situ, habis itu juga kita bisa melaksanakan dan juga tadi kita dakwahkan. Nah, dakwahnya berarti nanti dengan bersama-sama hingga terwujudnya satu institusi negara Islam tadi. Nah segitu dulu mungkin segaris besarnya tentang gimana kita di bulan Muharram ini. Apa dulu nih bagi kita adalah ayo sama-sama menyadari kita hari ini kondisinya sempit dan kita harus sama-sama berkeluar dari kondisi sempit ini. Nah mulai deh mikir atau mengkaji Islam itu dipahami. Nah termasuk melalui video BP. Masya Allah. Sebagai pengantar wasilahnya. Nanti kalau sudah ada lagi cari lagi di lain-lain gitu ya. Oke, sekian dulu video kita, video Tombo kangen ya. Buat dari kita berdua buat sahabat UBP, kangen juga sama sahabat UBP. Insya Allah kita akan balik lagi syuting dan memenuhi beranda sahabat UBP semuanya dengan video-video kami. Aduh, sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Diana Anjarwati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.